Salam saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Marilah kita lanjutkan Bible study kita, yaitu terkait dengan kata Allah. Ya, kata Allah menurut inskripsi itu bagaimana? Pertama-tama kita mulai dulu. What are the biblical terms for deity or God? Recorded in the original scripture as primary sources. OT Hebrew, OT Greek, New Testament Greek, New Testament Aramaik, Pesita sama Pesita Syriak, Targum, OT Aramaik. Ya. Biblical term of the deity common noun God, yaitu terjemahan dari Theos, Elohim, Eloah, El, Allah, single L, Ilah, and Lord, Kurios, Adonai, Adon, Tuhan, and proper noun, YHWH, berdasarkan inskripsi. Saya kasih contoh terjemahan dari The Scripture, terdiri atas font Yuna Ibrani yang terletak pada tengah-tengah font biasa, yakni bahasa Inggris, yaitu yang keluar YHWH, Yesus, serta YHWH, nama Tuhan kita, yaitu Elohim. Ini berada dalam, saya ambilkan dalam kitab terjemahan The Scripture pada Perjanjian Baru. Sengaja saya tunjukkan bahwa Yesus itu YHWH dan YHWH, Elohim. Contoh terjemahan campuran The Scripture Lukas 48 mengingatkan kita untuk menyikapi YHWH secara berbeda dengan worship, proskenosis, dan serve, latrenseis, dengan sang anak YHWH yang hanya worship only. Oke ya. Biblical terminologi for God and His name, sumber Alkitab primer, yakni Tanakh Ibrani, Biblical Aramaik, dan Biblical Aramaik, Elohim, bentuk plural, bentuk singulnya Eloah, lalu bentuk pluralnya Elim, namun bukan sebagai deity. Elah sebagai common noun, lalu LXX, PL Yunani berdasarkan surat Arestias abad 3 BCE hingga selesai 2 CE menuliskan Theos sebagai common noun. Saya tegaskan bahwa terjemahan tetua Torah Yunani sekitar akhir abad 3, lalu diteruskan untuk semua kitab PL hingga akhir abad 23 CE berdasarkan tabel Hexapla Origin 184254. Paling tidak masih dikenal ada 4 versi Yunani
Untuk PL yaitu Septuaginta, Symmachus, Theodotion, and Aquila. Semuanya menyalin kata Yahweh dalam huruf Ibrani kuno, yaitu Paleo Ibrani, meskipun Septuaginta juga menyertakan bentuk singkat Yunani, nomina sakra, yaitu TC, Oteok, TN, Voteu, TU, Voteu, TO, Voteu, and TN, Voteon. Targum, para prasa Aramaik 2 CE, Elah, God, untuk CN, PB Yunani sampai 1-2 CE, Theos, God, CN, Pesita, PB Syriak Aramaik ditulis dan selesai pada abad 2, selesai pada abad 5 CE. Mencatat Alef, Alaf, Lamat, dan He, ALH. Tulisannya begini, ini tulisan Ibraninya, ini Aramaik Syriak, terbaca Allah, God, CN. 6. Arabik Allah, Al-Ilah, inskripsi Jebet 512. Allah, ALLAH, proper noun, Al-Ilah, CN, keduanya muncul dalam puisi pre-Islamik. Misalnya Al-Nabigha, tahun 535 zaman Jaliyah. Sebelumnya tidak ditemui huruf ALLAH, melainkan hanya 2 huruf terbaca lah dan 3 huruf ilah, dan atau alef, alef, lam, he, Allah, yang semuanya bermakna God. Inskripsi Violet Bruno abad 9 muncul kata Allah, alef, lam, lam, aham, al-ilah dalam huruf Greek. Arabic Bible terjemahan muncul sangat jauh sesudahnya. Van Dyck kira-kira 1850. Kata Allah selalu absolut, mandiri, tidak dikenal fase konstrak, terikat posesif. Allahku, Allahmu, Allahnya, Allah Israel, dan seterusnya. Kata Allah orang Kristen Arab juga diperlakukan PN seperti halnya zaman jahiliyah dan Quran. Sebaliknya untuk CN digunakan ilah yang bisa muncul dalam kasus mandiri, absolut maupun konstrak, terikat. Jadi jelas penggunaan kata Allah, double L, Alkitab ITB sebagai common noun tidak tepat. Contoh Arabic Bible Van Dyck, Exodus 3:15 membuktikan bahwa ilah CN, Allah PN. Ini ya. Wa ala ayu dalim Musa hak dutakwalu li bani Israel Yahweh Allah abaikun, Allah Abraham, Allah wa Allah Isa wa Allah Yakub. Yang biru ini kita bandingkan dengan Ibraninya. Exodus Bayomer ot Elohim el Mosechkoh Tomar el Bani Israel Yahweh Elohe Abu Tekem Elohe Abraham Elohe Yisak Elohe wa Elohe Yakub Salahani alaikum ye semi lo al le olem wa seh sikri le dor dor. Elohim common maskulin plural absolut di sini posisi Elohim. Dan God said unto Moses, thus you say unto the son of Israel, Yehovah, God of your father, God of Abraham, of Ishak, and God of Jacob.
had sent me unto you. This is my name to the age, and this my memorial to generation. Ini YHWH terbaca Yahwah dalam bahasa Arab. Lalu ini kata Allah, ALLH, pengganti Elohim, Elohim absolut, God, mandiri. Sementara ini Allah abaikum, Elohe. Ini ilah, tapi sayangnya nggak ada kasrah di bawahnya, tanda alef, tanda baca alef, sehingga terbaca Allah. Allah abaikum, Allah Ibrahim, Allah wa Allah ya Ishak dan wa Allah Yakub. Terjemahan bahasa Inggrisnya God of. Berarti ini God of itu konstrak. Jadi konstrak kata yang digunakan untuk God adalah ilah, bukan Allah. Kalau Allah itu mandiri, bakal ini Elohim ini mandiri. And God said, nah God-nya itu adalah Allah. Berarti ini mandiri ya. Jadi sebenarnya gunakan term secara biblical, scientific, CN dan PN. Nah, kalau kita ambil kamus di Google saja, God itu di sini terbaca ilah. Nah ini kasranya ini ilah, ilah. Yang bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim. God of Abraham berubah menjadi ini adalah ilah Abraham, ilah Ibrahim. Ini Elohe, nah, ini Elohe Abraham. Jadi dalam bahasa Ibrani Elohe, bukan Elohim tapi Elohe, karena ini dalam keadaan konstrak berubah. Nah dalam bahasa Yunani Theos to Abrahamu. Jadi ini Abram ini adalah tipe kasus genetik. Abraham, Tuhan Abraham, House of God. Nah, ini bahasa Arabnya ya bait Allah. Nah, ini berarti God of beda dengan of God ya. Of God, from God, by God, through God dan seterusnya itu termasuk mandiri. Jadi ditulis Arabnya Allah. Meskipun ilah mandiri juga ada, gitu. Tetapi yang konstrak selalu ilah, gitu. God of. Ya. Jadi baik Elohim, ya. Oikosteu. Nah, ini tahu. Jadi ini masih konstrak ya. Sorry. Kasus genetif. Teu. Ini Oke, the Son of God. Nah, Ibn Allah. Nah, ini selalu kasus genetik. Ben Elohim. Huiosto Teu. Nah, Teu. Jadi ini mandiri. Kalau bahasa Yunaninya dalam grammar Yunaninya sebagai kasus genetik. Jadi jenis kata kode yang paling banyak ditemui dalam bahasa adalah kata benda. Nomen, name, noun.
Secara tingkat ada dua macam, yakni kata benda umum, common, atau saya singkat CN, dan kata benda proper, proper noun atau PN. Ciri CN yang umum adalah ada bentuk jamak maupun atau plural, misalnya Elohim dari Eloah singular, dapat diterjemahkan translate arti karakter sama dalam bahasa lain. Bisa dalam status kontrak terikat, misal ditempeli pengikat prosesif. Kumunya mereka mau, my, your, his. Ini sebagai PN. Dan absolut mandiri. Untuk yang diagungkan biasanya ditulis dengan huruf pertama kapital, misalnya CN itu tadi ya, seperti Elohim misalnya gitu. PN selalu mandiri, tidak ada ciri CN tersebut. Umumnya disalin atau ditransliterasi bagi yang berpribadi sesuai bunyi huruf-hurufnya. Malah Arabik menjadi God Inggris. Apakah ini gejala terjemahan atau bukan? Atau ganti kode? Tidak ada ilah, tidak ada theos God selain Allah. Tanakh Ibrani memuat bahasa Aramaik biblical pada Esra 4 ayat 8 sampai 6 sampai 6 ayat 18. Daniel 2 ayat 4 setelah kata keempat sampai Daniel 7 ayat 28. Yeremia 10 ayat 11b ditujukan kepada pihak non-Yahudi. Kejadian 13 ayat 47 Yegar Syahaduta proper name. Nah, saya ambil contoh ini ya. Untuk Yegar Syahaduta Genesis 31 ayat 47 and Laban called it Yegar Syahaduta and Yakub had called it Galit. Jadi ini Yegar Syahaduta, Yegar Syahaduta dan adalah Aramaik, Galit Ibrani. Nah, ini Yeremia 10 ayat 11. Tiga kata pertama Kitneh Temenin Lehom adalah kosakata Ibrani. Baru kemudian yang dicetak miring dengan stabilo kuning adalah tata bahasa Aramaik. Sedangkan sisanya yang terselip di antaranya sesungguhnya berupa kosakata warna biru yang sama untuk keduanya, Aramaik maupun Ibrani. Jadi yang murni Aramaik sekitar 50% saja. Ini ya, Elahaya, Desa Maya, Arka, Merah Arka, Tehot, Semaya. Aramaik, Elahaya itu adalah sama dengan Elah ya, dalam keadaan plural. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi ini. Langit, dari kolong langit. Ini terjemahan LAI. Para Allah ini nggak mungkin ada para Allah, para ilah ya, atau ilahaya, ilahin, ilahaya ini ya. Ilah-ilah para Allah. Nah, ini yang tepat para ilah. Para ilah ya, saya ulangi ini. Di sini tulisannya adalah al-alihat, al-alihat. Bentuk plural dari ilah ya. Al-ilah. Nah, ini al-ilah. Ilah. Nah, ini ilah ya. Ilah, Elohim, ilah. Nah,
Tetapi Yahweh Elohim, nah, ini absolut sang ilah, ya. Sang ilah, ya. Elohim al ilah ini, al ilah. Meskipun diganti Allah juga bisa. Arabik, alef lam lam he, alef lam lam he terbaca Allah. Nah, kapan mulai muncul paling awal? Term Allah bersama Al-Ilah muncul menjelang kelahiran Nabi Islam Muhammad dalam bentuk puisi dari banyak orang zaman jahiliyah. Salah satunya adalah puisi Al-Nabiha, tertulis oleh Nabi 535 sampai 604. Lalu Allah menunjuk siapa dan selanjutnya bagaimana Quran Islamic Arabic memperlakukannya. Ternyata memperlakukannya sebagai PN atau proper name. Meskipun harus diketahui bahwa kata Al-Ilah jauh sebelum Allah ini muncul, sudah muncul dalam banyak inskripsi kata Al-Ilah. Menurut kata ilah dan al-ilah muncul lebih tua. Nah, kata ilah dan al-ilah lebih tua daripada kata Allah dalam al-Nabiha tersebut. Berikut inskripsi alef lam lam he 4 huruf gundul semasa Nabi Islam Muhammad. Sebuah prasasti kuno baru-baru ini ditemukan di Provinsi Selatan Pars Teheran, Iran, melaporkan ditemukan ukiran batu yang berisi huruf ALLH yang diperkirakan berasal dari awal Islam, era awal Islam. Ini alef, lam, lam, he. Pada surat Nabi Muhammad untuk Raja Mesir kenampakannya seperti ini. Ini alef, lam, he. Akhir tahun ke-6 Hijriah. Muhammad kehidupannya diperkirakan 570 sampai 632. Jadi inilah kata Allah. Alef, lam, he yang ditulis pada huruf Arabik gundul. Alef, lam, he. Oke. Kita tunjukkan beberapa inskripsi lain. Alef, lam, he. Ini alef, lam, he. Al-ilah. Ini al-ilah, alef, lam, he. Alef, lam, he. Ini bahasa Arabnya, huruf Arabnya yang terdekat. Ini inskripsi ya. Zuhair, the illustrated Hijazi inscription 24 anu Hijrah atau sekitar tahun 644 CE. Kita tahu bahwa huruf-huruf Arabnya masih berantakan, tidak huruf Arab modern seperti yang bawah ini. Lagi pula banyak gundulnya, belum dikanonisasi mengenai kebahasaan. Ini juga al-ilah, Allah, sorry. Ini Allah ya. Ini juga Allah. Ini kira-kira domini 568 sampai 645. Muncul kata Allah. Birmingham Quran manuskrip. Nah, ini tadi ya. Ini inskripsi 65 sampai 86 AH Hijriah
Jadi 685 sampai 705 CE. Yang saya kotakin merah ini Allah, 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 Allah. Ya. Script Kufik. Ya. Studi kasus Umal Jimal. Oh, ini Alef Lam Lam He ini. Ini ada yang membaca Allah. Tetapi Abdullah di mana? An early years of Hijrah inscription. B. Tetapi ada yang membaca ilah. Bandingkan dengan Allah ini. Ya, bandingkan dengan Allah di sini. Umal Jimal 512. Umal Jimal Litman versus Ali bin Ibrahim. Ini saya kasih nomor Alef, Lam, Lam He, gitu ya. Nah, menurut Liman ini terbaca ilah, Allah, Alef, Lam, Lam He. Lam He-nya digandeng jadi satu. Tetapi menurut Ali ibn Ibrahim itu terbaca ilah, Alef, Lam, He. Ini he panjang, ini He saja ya. Cuma ini goresnya agak pendek, ini agak panjang dikit. Nah, jadi cara baca menurut Litman inilah yang membawa pesan kata Allah muncul pada Imal Jiman ini. Sebagai pembanding, ini Alef itu begini ini dalam banyak inskripsi. Nah, kita tahu ini tidak mungkin Alef. Dan ini juga Alef. Nah, kecenderungan kemiringannya beda. Dan itu ada titiknya ya. Nah, ini jurnal J. Bellamy membacanya beda sekali. J. Bellamy membacanya BRZ, BRZH, Barasahu. Sedangkan Litman ini membacakan Ohala, BRZ, Barasahu. Jadi ada 3 ahli yang membaca beda ya. Secara khusus mari kita lihat. Ini inskripsi Umal Jimalnya kita taruh di bagian atas sana. Nah, ini 1A tak kasih nomor 2A 3. Nah, ini dibaca oleh Jim Bellamy Barasahu. Jadi ini karang goresnya sulit, ada titiknya bawah ini menyatakan B. Tetapi oleh Litman dibaca Allah. Memang mirip ya. Namun demikian oleh si Ali dibaca ilah. Ilah ini. Ilah. Nah, sebagai pembanding adalah baris yang C ini. Baris yang C ini, yang 3 ini, yang 3 ini. Nanti saya kasih nomor 1, 2, 1C, 2C, ya, sama ini maksudnya. Nah, pertanyaannya dengan ilmu yang pernah ada di sana, ALF, apakah 1C ini sama dengan 1A? Apakah 1C sama dengan 1A? Menurut pemahaman saya, pandangan saya, ini tidak perlu ahli bahasa Arab. Ini jelas beda gitu ya. Kemiringan ada titik dan ini kemiringannya ini yang kalau kita rumuskan dengan rumusan yang pernah ada, kata Alef itu ini boleh diterima 1C di Alef. Dan memang 1C ini dibaca Alef. Jadi kalau 1A ini dibaca Alef ini aneh.
Maka ini kesimpulannya 1A tidak sama dengan 1C. Begitu juga 2A. Sorry, 2A. 2A itu lam. Nah, apakah 2A sama dengan 2C? Nah, ini 2A sama dengan 2C. Nah, ini alam. Ini lam ya. Lam ini tegak. Ya. Ini miring ke sana. Nah, lalu ini dibaca BR raw. BCR raw. Barasahu. Nah, pandangan saya ini juga mengatakan tidak mungkin sama 2A sama dengan 2C. Nah, tidak cuaca sama. Ya, analisis bacaan atas tulisan Umal Jimal 4 huruf ataukah 3 huruf? Menurut Ali bin Ibrahim 3 huruf, yaitu ilah. Ilah. Menurut Jelami 4 huruf BRZH. 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 Barasahu. Menurut Ali Ibrahim baca ilah, menurut Litman dibaca Allah. Karena ketidakpastian ini, simpulannya ini ya analisisnya, ternyata cuma 3 huruf. Nah, ini membuktikan bahwa inskripsi Umal Jimal tidak pasti terbaca Allah. Ini jurnalnya, inskripsi Jurair Ali Ibrahim. Ini analisisnya ilah ya. Perhatikan hasilnya ini, bacaan ini ya. Jadi karena tidak pasti maka meragukan kata Allah dalam inskripsi Umal Jimal yang relatif tua. Kata Allah dan alilah muncul bersama tertua 535 sampai 604 menjelang lahirnya Islam dalam bentuk puisi. Sayangnya hingga kini belum menjumpai bahan mentah asli puisi tersebut. Tetapi dalam tulisan puisinya tertulis begini, ya. Allah, ini al-ilah. Nah, ini bacaannya, ya. Lalu ini terjemahnya menurut Masri, El Masri. Jadi kata Allah dan al-ilah juga sudah muncul. Nah, di sana inilah muncul yang tertua. Allahu sama ilahi. Allah telah, ini terjemahnya, kitab suci al-ilah dan agama mereka adalah agama yang benar. Berarti penulis ini memang hanya menulis saja, jadi bukan ke kelompok agamawan, melainkan kelompok pagan yang menulis keadaannya di sekelilingnya, ada menggunakan kata Allah, tetapi kitab suci mereka adalah al-ilah, ini membandingkan pihak lain. Silakan menganalisis puisi Al-Nabika terkait kata Allah maupun al-ilah bagi Kristiani Arabik. Ternyata kalau kata al-ilah memang sudah muncul dalam banyak inskripsi Arabik Kristiani, salah satunya tanda salib Jebet 512. Jadi ini Jebet 512 itu lebih tua ketimbang yang ini tadi, yang Al-Nabika 535, ini 512. Nah, konsep Allah menurut Sayuti mempelajari kata Allah yang berasal dari puisi pre-Islamik
Imru al-Qais yang datang dari Najran pada akhir abad ke-5 atau awal abad ke-6, dan juga akhir Raja Ginda dan juga Zuhair. Dalam tesisnya disebutkan adanya seorang perempuan yang bersumpah demi nama Allah. Ini Allah dalam tesisnya si Sayuti. Terjemahnya, dia kekasihnya berkata, aku bersumpah demi Allah bahwa kamu tidak memilikinya cara mencapai apa yang Anda inginkan. Ini juga, aku berkata, aku bersumpah demi Allah. Jadi puisinya Zuhair itu tadi, Al-Qais itu, Al-Qais, Imru Al-Qais itu banyak digunakan kata Allah dalam sumpahnya. Ini juga Al-Qais, semoga Allah mengasingkanmu. Apakah Anda tidak melihat teman dua orang di sekitar saya? Bukankah Allah membenci Bajrin semua? Nah, ini dia kata Allah. Selanjutnya dalam puisi Zuhair menyatakan, Anda harus tahu, hai manusia, bahwa sumpah adalah milik Allah. Nah, berarti nama Allah itu memang muncul dalam banyak puisi sebagai nama tertinggi, nama God tertinggi. Zuhair bin Ibu Sulma juga merekam sumpah demi Allah. Aku bersumpah demi Allah. Nah, ini Allahnya. Lebih lanjut, Sayuti menyatakan bahwa terdapat banyak yang bersumpah di hadapan dewa-dewa lain seperti Manat, Al-Lat, dan beberapa nama-nama bersama-sama suku Al-Uzza dilakukan di hadapan dewa Hubal. Sejalan dengan pendapat Peter, Sayuti berpandangan bagaimana Muslim pada umumnya bahwa kata Allah pada masa pra-Islam merupakan perwujudan agama asli orang Arab, yakni agama Hanifiyah yang dianggap sebagai agama Abraham dan Ismail. Peter berpendapat bahwa bagi umat Islam, Hanifiyah berfungsi sebagai nama lain untuk Islam atau menunjuk pada sistem agama monoteis Abraham. Ini pandangan ya. Simpulan, ya. Setelah kita runut mulai dari zaman lahirnya Islam semasa Muhammad lalu mundur sedikit ke belakang, kata alef lam lam he sudah ada sebelum Islam, tepatnya pada zaman Sa'idiyah, dan muncul pada berbagai puisi pre-Islamik yang dipahami sebagai sang supremasi penguasa di antara para dewa lainnya. Munculnya dugaan lebih lanjut bahwa Allah adalah satu-satunya detektor dari sistem kepercayaan Hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim Ismail. Masih perlu pembuktian, dan inilah yang perlu diketahui, apakah ada semacam inskripsi yang lebih tua yang mencantumkan keempat huruf alef lam lam he, dan hasilnya diuji pada tampilan berikut ini. Saya kira saya kiri sampai sekian dulu, nanti kita lanjutkan untuk berikutnya ya. Etimologi.